Di Al-Quran juga sampai ada surat keempat namanya surat An-Nisa, perempuan. Tidak ada surat Ar-Rijal, surat laki-laki tidak ada. Ya, jadi benar-benar dijaga sehingga bahkan sampai di tingkatan kalau ada laki-laki di dalam Islam ya, laki-laki ingin menyentuhnya itu harus buat perjanjian dulu sama pencipta wanitanya dengan cara akad nikah, ijab qabul. Jadi ternyata salah satu cara menghormati wanitanya adalah, dan kalau di dalam Islam ya kami nggak diizinkan untuk menyentuh karena wanita itu saking mulianya, ya. Dan apalagi ibarat gini lah, gorengan sama berlian kalau kita beli bungkusnya bagusan mana? Berlian dong, yang jaganya aja pakai dasi, pakai sarung tangan. Berlian mah pakai bekas ulangan umum jauh tahun kapan itu, kertasnya juga ya. Kalau misalkan gorengan, jadi saking dijaga dan dimuliakannya tuh sampai seperti itu. Dan ada kesetaraan, kita bicara kesetaraan, iya ditinggikan derajatnya, mulia itu, tapi kami berharap jangan sampai kesetaraan itu berarti benar-benar disamain semua, bahwa ya berarti perempuan juga harus jadi kuli gitu, gimana? Kan enggak, karena mereka punya peranan masing-masing. Ya, bahkan ada yang unik, mereka bilang kayak gini, potensi paling sakitnya laki-laki itu cuma patah tulang, Bro, secara fisik. I see. Ya, tapi kalau perempuan yang lebih sakit dari itu adalah melahirkan. Pernah ngobrol sama dokter, dia bilang gini, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Ya. Tapi kalau laki-laki kuatnya di logika, wanita yang dengan perasaan logikanya tumpul, tapi justru dengan perasaan itu bisa membuat dia menjadi lebih kuat daripada laki-laki. 24 jam ngejebokin, nyusuin, segala macem. Dan kalau dia udah bener-bener sampai kayak gitu, udah bener-bener kena sayang, kita laki-laki bisa jadi belum tentu kuat melahirin. Ya. Karena dengan akhirnya peran sebagai rahim peradaban, sampai ada yang berkata kalau pengen ngerusakin peradaban, rusak aja perempuannya. Dibikin dia jadi bandel lah, apa segala macam, tidak menjaga dirinya. Itu cara paling gampang. Dan ternyata di Islam juga ada dimuliakan. Punten ya, kalau dalam Islam misalkan ada ayah yang soleh, belum tentu ada anaknya yang ikut soleh pasti, belum tentu. Kayak contoh Nabi Nuh alaihi salam terus kena air bah, itu anaknya ada yang kena air bah. Padahal ayahnya soleh. Tapi kalau di Islam, sejauh kami belajar, kalau ibunya yang sudah soleha, itu anaknya pada jadi semua. Dalam Islam, istrinya Imran namanya Hana. Hananya soleha, punya anak perempuan namanya Maryam, Bunda Maria kalau di Nasrani. Bunda Maria soleha, ya. Lalu anaknya jadi Nabi kalau kami percayanya. Kalau jadi Nabi Isa ya, istrinya Rasulullah Khadijah soleha, anaknya Fatimah. Fatimahnya soleha, punya anak Hasan Husain. Jadi sejauh kalau kami melihat, kalau misalkan wanitanya terjaga dan mereka jadi rahim peradaban, disebutnya juga madrasatul ula, jadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bismillah, masa depan pendidikan tuh terjamin kalau istrinya terjaga. Cara paling mudah merusak peradaban, rusak wanitanya. So good. Makanya dikasih aturan ketat banget untuk wanita itu, karena supaya mereka terjaga. Rahim peradaban, keren banget. That's so good. Melahirkan generasi. Ya, dan maksudnya kita juga ngelihat kayak Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu jadi sebuah negara itu jadi dianggapnya sebuah ibu gitu, sebuah kalau misalnya negaranya itu itu ya wanitanya dirusakin, ya si ibunya ini dirusakin, ya rakyatnya bakal hancur semua sih.